Hai sahabat Mamikai, kali ini Mamikai akan menjelaskan tentang syarat kerja di Amerika. Nah, sahabat Mamikai, mana tahu ada yang mau kerja di Amerika? Yuk, let's watch syarat kerja di Amerika di channel Mamikai 99. Oke, ini adalah uang dolar. Nah, siapa yang kepingin dapat gajinya dolar? Yuk, di sini banyak hal yang harus sahabat Mamikai penuhi untuk bisa kerja di Amerika. Nah, kerja di Amerika merupakan impian banyak orang, bukan tanpa alasan, karena prospek kerja yang menjanjikan dan nilai tukar dolar yang semakin tinggi membuat gaji yang ditawarkan juga semakin tinggi. Amerika Serikat memiliki industri yang kuat dalam sektor ekonomi, keuangan, dan perbankan serta media. Nah, hal ini yang memicu terbukanya kesempatan bekerja bagi para pelajar internasional. Apalagi kebanyakan institusi pendidikan di Amerika memiliki departemen layanan karir yang dikelola oleh tenaga profesional dengan tujuan untuk membantu mahasiswa menyusun resume mereka, mengajarkan keterampilan wawancara kerja hingga membantu mereka menemukan kesempatan kerja. Nah, kira-kira apa saja ya persyaratan yang harus sahabat Mamikai penuhi agar bisa kerja di Amerika? Yuk, lanjut. Nah, yang pertama, jenis visa kerja di Amerika. Apapun yang sahabat ingin lakukan di luar negeri, maka sahabat harus memiliki izin yang legal agar kedatangan para sahabat diterima dengan baik. Begitupun ketika ingin bekerja di luar negeri. Nah, sahabat harus memiliki visa yang sesuai dengan kebutuhan sahabat semua. Nah, Amerika memberikan akses visa non-imigran untuk keperluan turis, pengunjung, kerja, bisnis, studi, dan transit. Nah, visa ini menunjukkan bahwa kamu tidak akan masuk ke Amerika untuk menjadi imigran. Hal ini bisa dibuktikan dengan menunjukkan ikatan sosial dan ekonomi ke negara asal dan dengan menunjukkan kemampuan finansial untuk membiayai perjalanan atau kehidupanmu selama di Amerika. Nah, sedangkan untuk visa kerja di Amerika terbagi dalam beberapa jenis. Perhatikan, yuk. Lanjut ya, dengar ya, Mamikai lagi cerita. Nah, pertama ada visa H-1B. Visa ini ditunjukkan bagi pekerja profesional terampil yang dipekerjakan oleh perusahaan Amerika. Nah, biasanya pekerja ini memiliki pendidikan tinggi dan keahlian khusus yang relevan dengan pekerjaan ditawarkan. Visa H-1B digunakan oleh perusahaan Amerika untuk pekerjakan tenaga kerja asing dalam bidang yang membutuhkan keahlian khusus seperti teknologi informasi, keuangan, dan kesehatan. Visa H-1 berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang hingga 6 tahun. Nah, visa L-1, visa ini diberikan kepada individu yang akan ditransfer dari perusahaan asing ke perusahaan yang sama atau terafiliasi di Amerika Serikat. Biasanya ini adalah transfer intra perusahaan yang melibatkan manajer, eksekutif, atau pekerja dengan pengetahuan khusus. Visa L-1 digunakan oleh perusahaan asing untuk mempekerjakan tenaga kerja asing di cabang perusahaan Amerika. Visa L-1 berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang hingga 7 tahun. Nah, ada namanya visa O-1. Visa ini ditujukan untuk individu dengan keahlian atau prestasi luar biasa dalam bidang mereka seperti seniman, atlet, ilmuwan, atau profesional lainnya. Nah, untuk mendapatkan visa ini, individu harus membuktikan keunggulan mereka dalam bidang tersebut. Visa 0-1 digunakan oleh individu yang memiliki kemampuan dan prestasi yang luar biasa di bidang seni, ilmu pengetahuan, olahraga, dan bisnis. Visa 0-1 berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang hingga tanpa batas waktu. Wow. Nah, visa J-1, visa ini digunakan untuk pertukaran pendidikan, penelitian, atau pelatihan. Banyak program pertukaran pekerjaan sementara, magang, atau kunjungan ilmiah menggunakan jenis visa ini. Nah, visa M-2, visa ini diberikan kepada investor yang ingin mendirikan bisnis di Amerika Serikat. Untuk memenuhi syarat, investor harus memiliki
kewarganegaraan dari negara yang memiliki perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat. Nah, syarat apa saja ya untuk dapat kerja di Amerika? Nah, sahabat Mami Kai harus tahu. Yuk kita lanjut ya dengan Mami Kai bercerita kembali. Nah, syarat kerja di Amerika di mana setelah mengetahui jenis visa kerja yang tersedia di Amerika. Nah, sahabat Mami Kai perlu mengetahui juga syarat untuk mengajukan visa kerja yang sahabat Mami Kai butuhkan. Nah, ada beberapa hal berikut. 1. Sponsorship dari perusahaan Amerika, di mana sebelum mengajukan visa kerja, sahabat harus mendapatkan sponsorship atau dukungan dari perusahaan Amerika. Nah, perusahaan tersebut harus membuktikan bahwa tidak ada tenaga kerja Amerika yang tersedia untuk mengisi posisi tersebut. Nah, yang kedua, kualifikasi pendidikan dan keahlian khusus. Nah, visa kerja Amerika hanya diberikan oleh individu yang memiliki kualifikasi pendidikan dan keahlian khusus yang dibutuhkan oleh perusahaan Amerika. Individu harus memiliki gelar sarjana atau lebih tinggi dan memiliki pengalaman kerja yang relevan di bidang yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga, dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, sahabat Mami Kai, sebelum mengajukan visa kerja, individu harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti paspor masih berlaku, sertifikat keahlian dan pendidikan, dan surat dukungan dari perusahaan Amerika. Nah, setelah sahabat Mami Kai memenuhi syarat pengajuan visa, maka sahabat Mami Kai bisa mengajukan permohonan visa kerja melalui situs web resmi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Nah, setelah mengajukan permohonan, individu harus mengikuti wawancara dan menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, udah mulai paham sahabat Mami Kai. Nah, selanjutnya syarat untuk kerja di Amerika, sahabat Mami Kai perlu memenuhi beberapa kualifikasi kerja berikut. Yang pertama, memiliki dokumen identitas seperti ID card, paspor, dan visa. Yang kedua, memiliki ijazah pendidikan setidaknya SMA, tetapi lebih baik S1 atau D3. Nah, yang ketiga, berusia minimal 19 tahun. Nah, yang keempat, mempunyai tinggi badan 165 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita. Menyertakan SKCK dan surat izin dari orang tua, suami atau istri atau wali. Yang keenam, sehat baik secara fisik maupun mental. Yang ketujuh, bersedia ikut serta dalam pelatihan bahasa di Amerika. Yang kedelapan, tidak mengidap penyakit kronis. Nah, selain itu, mungkin perusahaan memiliki syarat kerja tambahan yang perlu sahabat Mami Kai perhatikan. Yang pertama, memenuhi kualifikasi dari perusahaan, menyertakan dokumen melamar kerja perusahaan di Amerika, bersedia ikut rekrumen dan pemeriksaan kesehatan baik fisik maupun mental. Nah, yang keempat, diskusi tentang penempatan dan asuransi. Yang kelima, ada paspor dan visa yang aktif. Yang keenam, memiliki kartu tenaga kerja luar negeri. Yang ketujuh, mengerti aturan perundangan untuk tenaga kerja asing. Yang kedelapan, memahami bahasa maupun budaya di Amerika. Nah, sahabat Mami Kai, tes bahasa Inggris untuk kerja di Amerika. Kemampuan berbahasa Inggris sering menjadi persyaratan utama ketika saat akan kerja di luar negeri. Nah, untuk itu terkadang calon pekerja perlu mengambil sertifikasi bahasa Inggris yang resmi dan diakui internasional. Namun sebenarnya tidak ada sih persyaratan minimal kemampuan bahasa Inggris atau sertifikasi IELTS yang dibutuhkan untuk karir secara umum. Hal ini terlepas dari apakah sahabat Mami Kai belajar di Universitas Amerika atau tidak. Tidak semua perusahaan meminta calon pekerja mengikuti sertifikasi bahasa Inggris untuk melamar pekerjaan, apalagi jika sebelumnya kandidat tersebut adalah lulusan universitas luar negeri. Namun akan sangat bagus jika sahabat Mami Kai melampirkan hasil sertifikasi bahasa Inggris dalam dokumen lamaran pekerjaan. Nah, pengalaman kerja yang dicari perusahaan di Amerika. Jika sahabat Mami Kai memulai karir dari kuliah di universitas di Amerika, maka sahabat Mami Kai akan mendapatkan izin tinggal selama 3 bulan untuk mencari pekerjaan yang sebelum visa pelajar sahabat Mami Kai habis. Nah, jika sahabat Mami Kai mendapat kerjaan di bidang STEM, Science, Technology, Engineering, and Math, maka sahabat Mami Kai akan mendapat izin tinggal selama 17 bulan. Namun jika di luar bidang STEM, maka hanya mendapat izin tinggal 12 bulan. Nah, oleh karena itu, sahabat Mami Kai dapat mengembangkan jaringan pertemanan selama kuliah agar peluang mendapat pekerjaan setelah lulus kuliah bisa lebih besar. Perusahaan tidak hanya melihat asal akademik calon
karyawan saja, namun mereka juga mempertimbangkan pengalaman yang terdapat selama kuliah. Misalnya, sahabat Mamekai punya pengalaman magang, kerja part-time, berorganisasi, atau menyelenggarakan acara kampus. Apalagi jika pengalaman sahabat Mamekai dikumpulkan dalam portofolio relevan dengan pekerjaan yang kamu lamar. Jadi sangat penting untuk lebih aktif selama masa kuliah. Mengumpulkan pengalaman selama kuliah ini adalah investasi yang sahabat Mamekai butuhkan sebelum melamar kerja nantinya. Namun jika sahabat Mamekai sudah pernah bekerja sebelumnya, perusahaan biasanya akan melihat kapabilitas dan lamanya pengalaman kerja calon pekerja dalam bidang yang dibutuhkan. Nah, visa kerja buat karir di Amerika itu ada 5 ya. Apa tadi? Visa H-1B, visa L-1, visa O-1, visa J-1, visa E-2. Nah, budaya kerja perusahaan di Amerika. Nah, setiap negara tentu memiliki budaya dan pola kerja sendiri yang berbeda dengan negara lain, begitupun Amerika. Nah, kira-kira budaya seperti apa yang perlu sahabat Mamekai pelajari sebelum memutuskan untuk berkarir di Amerika? Nah, pertama, budaya kerja di Amerika ditandai dengan nilai-nilai seperti kerja keras, profesionalisme, komitmen, dan semangat berkompetisi. Orang-orang di Amerika cenderung memiliki standar yang tinggi dalam bekerja dan senang bekerja dalam lingkungan yang kompetitif. Nah, yang kedua, Amerika Serikat dikenal dengan budaya yang sangat menghargai efisiensi, kedisiplinan, dan produktivitas. Yang ketiga, politenis dan etika di tempat kerja sangat penting di Amerika. Pekerja diharapkan untuk menjaga sikap sopan dan menghormati rekan kerja serta atasan. Pola komunikasi yang jelas, terbuka, dan langsung juga sangat dihargai dalam budaya kerja di Amerika. Yang keempat, di Amerika waktu sangat berharga. Pekerja di Amerika diharapkan untuk bekerja cepat dan tepat waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Yang kelima, budaya kerja di Amerika mendukung konsep atasan dan bawahan yang kuat. Atasan dianggap memilih pengetahuan, keahlian, dan otoritas yang lebih besar daripada anak buahnya. Keputusan-keputusan diambil oleh atasan dan bawahan diharapkan untuk melaksanakan dengan setia dan mendukung keputusan tersebut. Yang keenam, pekerja juga diharapkan untuk bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan perubahan dan fleksibel dalam mengerjakan tugas. Karena biasanya tim kerja akan terdiri dari beberapa orang yang berasal dari latar belakang berbeda. Nah, yang ketujuh, walau terkadang bekerja secara tim, namun Amerika terkenal dengan budaya individualis. Semuanya harus dilakukan sendiri, dapat menyelesaikan pekerjaan sendiri merupakan hal yang cukup membanggakan di sana. Para karyawan ingin diberi kebebasan untuk mencari jalan keluar atas pekerjaannya sendiri. Bahkan beberapa karyawan merasa kurang nyaman saat terlalu diatur oleh atasannya saat sedang menyelesaikan pekerjaan. Yang kedelapan, karena itulah prestasi pribadi sangat dihargai. Hal ini dapat terlihat dari penghargaan dan sistem penghargaan yang diberikan kepada individu yang bisa mencapai hasil yang diharapkan. Nah, apakah sahabat Mamekai sudah cocok dengan budaya kerja Amerika? Kalau udah cocok, jangan ragu lagi untuk mengembangkan karir sahabat Mamekai di Amerika. Yuk, atau mendapat kerja di luar negeri adalah dengan memulainya dari kuliah di Amerika. Ya, mana tahu yang ingin kuliah di Amerika sambil bekerja, wow, hebat. Oke, sahabat Mamekai, thank you sudah menonton, subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi pada video selanjutnya.